keahlian struktur, bidang keahlian transportasi, bidang keahlian manajemen, dan bidang konstruksi bangunan, bidang keahlian geoteknik, dan bidang keahlian air, sumber daya air. Jadi itu 5 bidang yang akan yang dipelajari yang memilih kuliah manajemen. Ilmu dasar yang harus dimiliki harus paling tidak menguasai fisika dan matematika. Boleh sama fisika, matematika, kimianya bisa sedikit ada boleh untuk menguasai fisika karena dasar dalam mata kuliah pelajaran. Jadi kalau kuliah itu harus sesuai dengan apa yang kita senangi. Jangan sampai kuliah karena teman atau terpaksa atau kadang kalau terpaksa atau ikut tapi kita tidak senang akan sulit kita memahami materi kuliah atau pelajaran kuliah. Jadi harus benar-benar yang kalian senang, kalian mengajar sendiri, tertarik. Karena itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kuliah itu 4 tahun, jadi lumayan untuk lama waktunya. Kalau kita nggak senang dengan materi yang kita yang tersedia bagi lulusan Fakultas Teknik, khususnya di jurusan Teknik Kelautan. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Setelah lulus dari prodi teknik lingkungan, nanti tujuan kerja atau karirnya itu bisa kemana saja? Terima kasih. Peluang karir. Ya. Ada flyernya ya? Dari kelautan ya? Lautan ya? Mungkin dari kita di fakultas ini ada berdasarkan dari 1 ada 11 ya. Dari 11 itu yang cara pemilihannya salah satunya teknik kelautan. Teknik kelautan itu saya minta 40 peserta tempat duduknya yang tersedia mencapai 20 atau 50. Itu beberapa tahun itu tidak pernah terpenuhi. Jadi kalau masuk teknik kelautan istilahnya pasti lulus. Kalau tidak terpenuhi, itu. Nah yang kedua dari kimia, teknik kimia itu juga yang paling tidak pernah terpenuhi itu teknik kimia dan teknik kelautan. Kalau lainnya itu banyak peminatnya. Ya. Kemudian peluangnya apa? Itu ya. Jadi sebetulnya yang saya ketahui teknik kelautan ini sebetulnya hampir sama mendekati teknik sipil karena banyak mata kuliah berkaitan dengan teknik sipil karena dia pendidikan, cuma dia banyak fokus ke bagian pesisir ya. Jadi misalnya bidang skop pekerjaan yang mungkin akan diikuti ya. Jadi mendekati teknik sipil, cuma baik itu juga dipelajari di Prof dari Prof dari sudah ini itu kan bidangnya tentang language ya, tentang language di matematika. Jadi yang agak kurang ini misalkan dari industri juga orang tahu dan pernah dengar dari industri. Jadi dari industri itu berdiri setelah teknik lingkungan di 2010 2008. Selanjutnya kita ada tentang optimasi sistem industri. Kadang kita beberapa mahasiswa kita itu ada yang di PT ICA, ada yang di Sekawan misalnya. Lalu terkait mahasiswa kerja dan ekonomi ini tentang bagaimana struktur Anda duduk di situ kurang nyaman misalkan ya itu berarti ada salah desain mungkin nanti koreksi atau tidak ekonomi. Lalu tentang inovasi dan tentang manufaktur. Kira-kira itu gambarannya. Mungkin dari pembina ada tambahan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
hadir juga Bapak dan Ibu staf pengajar atau Dewan Guru yang mungkin selamat datang. Kemudian juga ini ada rekan sejawat saya juga, Bapak Ibu Koordinator Program Studi dan Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik, dan juga ada adik-adik mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa ya, calon mahasiswa dari SMU apa SMA sekarang ya? SMA 7 ya, Singkawang ya. Selamat datang ke Fakultas Teknik Universitas Jayapura. Ya. Jadi mungkin sambil berdiri aja. Terkait teknik industri di sini, siapa yang udah pernah dengar jurusan atau program studi teknik industri ya? Coba angkat tangan coba. Ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Jadi teknik ya. Jadi kalau di teknik industri ini kita bisa dibilang berdiri di tahun 2008. Di tahun 2008 program studi teknik industri itu baru ada di Fakultas Teknik. Tapi sebenarnya teknik industri ini sudah ada jauh gitu ya, sebelum itu gitu ya, di universitas lain gitu ya, seperti di ITB ya. Ikut kata hati. Kalau post di Instagram itu hati tidak pernah salah, betul? Jadi saya harap hati kalian lebih mendapat pemahaman, pemikiran atau POV. Yang biasa kalian lihat di Instagram, point of view. Nah, kalau kalian kan biasanya aktif di sosmed ya, orang ini. Fungsinya sebenarnya, tapi untuk apa sih dari itu semua? Nah, itu yang diaplikasikan di dunia informatika. Gitu. Di situ kita membahas banyak tentang bagaimana mempelajari tentang tadi kalau yang ada yang paling lagi hot-hotnya, ada ChatGPT di situ, ada model kecerdasan buatan ya, banyak sekali kecerdasan buatan. Terus kalau di sistem informasi, lanjutan sistem informasi itu belajar tentang big data, bagaimana kita mengolah data dengan jumlah yang sangat besar menjadi sebuah informasi seperti itu. Ada pemetaan data geospasial, memvisualisasinya seperti apa. Intinya adalah kita mempelajari tentang aplikasi-aplikasi. Kalau S1 saya di teknik sipil, kebetulan yang di depan ini dosen-dosen saya dulu, ke Pak Slamet, izin Pak, kemudian ke Bu Elsa, izin Bu. Jadi kalau di depan ini masih grogi, kalau kita di depan dosen-dosen kita. Coba. Nah itu, S1 saya teknik sipil, kemudian S2 saya itu magister teknik pertambangan di UPM juga. Nah, ini berarti angkatan berapa ya? Kelas 3. Kalau sekarang berapa ininya Pak? Ngitung Pak saya 12. Sekarang kelas 12. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau tanya jam berapa kemarin supaya hari ini dari Singkawang atau dari mana Bu? Oh dari mana ini? pertama saya Apa? berapa menit? Ya, Oke, 10 menit. Jadi gimana dopeng yang ada di dekat rumah? Prosesnya gimana? Udah pakai Excel? Berarti bukan kecil lagi. Terus emas kan? Oke, pakai Excel. Kemudian di grup sudah. Udah gitu. Ada lagi kan? Apa-apanya yang pernah dilihat? Atau ada pelakunya? Udah. Itu dibuat kayak